lu cek-cek dulu. Mukanya Romi lihat ada yang enak nih. Kayaknya masih beban dosa sama orang tua dulu. Ini kan hari Senin ya? Besok ya? Iya. Senin, habis Senin apa? Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. coba datang dah ke Mak. Mak, ke Baba. Assalamualaikum, salam. Ada apa Din? Saya lagi sedih. Mak, langsung Mak tumbrak buru-buru nangis. Din, lu eling kan nih? Eling Mak. Lu ke sari-sarinya biasa kalau hari nanyain nasi jumatan Mak. Bisa gitu, kok menjadi Mak kita mau kondangan biasa gitu nih. Tuh ben lu. Ada ujungnya. Iya, datang ini lu pakai nangis segala kaki gua lu pegang-pegang. Begini Mak, kata Kiai, katanya kalau orang kurang dapat redho dari orang tua, usahanya macet, rezekinya seret. Kemana aja kerja, kagak ada lowongan. Iya kan, kemana aja usaha bisnis, kagak juga ada yang meledak. Kagak ada yang hasil Mak. Terus lu mau ngapain? Saya mau nyuci kaki Mama, saya minta redonya. Coba dia jajal dah. Itu baru ngomong begitu aja, Mak, air mata Mak itu udah blewer aja. Udah ngembang air mata Mak itu, coba dah. Coba hari Jumat besok nih, pagi. Berani nggak nyoba? Berani nggak? Mamanya takut. Coba supaya dapat apa? Supaya dapat yang dikatakan oleh Rasulullah, ridallahu fi ridal walidain wa suqtullah fi suqtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya emak bapak, murkanya Allah tergantung murkanya emak bapak. Jadi Allah yang maha kuasa, Allah yang maha gagah, Allah yang maha hebat, yang maha pencipta, yang maha menghidupkan dan mewafatkan. Tetap untuk urusan anak menghormat, berbakti kepada orang tua, Allah menjadikan sebab. Kalau orang tua kita redho, Allah baru redho. Kalau orang tua kita murka, Allah pun ngikut murka. Makanya para saudara-saudara, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apalagi kayak Bang Nata HS, orang tua udah kagak. Artinya keramatnya sudah berpindah ke alam kubur. Tapi keberkahannya putus enggak? Masih ada kesempatan ziarah ke makamnya, insya Allah. Sekarang orang tua kita masih pada ada, masih pada hidup, masih pada segar. Cara berbakti kepada mereka, kalau dia makan apa aja boleh, nggak ada pantangan. Kasih makanan yang enak, jangan berhitungan soal duit sama orang tua, jangan berhitungan. Kalau kita jadi anak berhitungan sama orang tua, nanti kalau kita tua dibalas sama anak-anak kita. Anak kita membagi kita sayang, berhitungan. Paham? Jadi kalau kita sekarang punya orang tua masih segar, masih makan apa aja doyan, terus kita mau ngasih pakai mikir 1000 kali, nanti kita bakal dibales sama anak-anak kita. Kita minta apa aja, anak bilangnya kalau punya duit. Jangan marah, mungkin kita dulu waktu kita masih orang tua masih hidup, kita sama orang tua kagak tapi erok, kagak tapi open alias pelit. Nauzubillah min dzalik. Ini semuanya orang tuanya masih pada ada? Masih pada ada? Kalau masih pada ada, muliakan orang tua, muliakan orang tua. Ada 3 orang tua yang tidak boleh disakiti, yang harus terus-menerus kita muliakan. Pertama para ulama, para guru-guru kita, baik guru-guru ngaji, guru-guru SD, guru-guru sekolah di mana kek, itu orang tua kita. Orang tua kedua adalah bapak ibu kita, terutama ibu yang melahirkan kita. Orang tua yang ketiga, bapak ibu mertua. Ini 3 orang tua nih, kunci sukses untuk menapaki hidup supaya jadi orang terhormat. Muliakan 3-tiganya. Kagak sempat datang, kirimin duitnya, insya Allah. Kalau dia sudah meninggal, tiadahi kuburannya jauh banget di Jogja, kirimin Fatihah, bacain Buat Islam tidak ada halangan untuk berdoa dimanapun nyampe. Begitulah maksud dan tujuannya. Jadi ini malam ada 2 acara. Pertama kita diingatkan untuk urusan mati, sekaligus berbakti kepada kedua orang tua. Dan acara yang keduanya, bahwa kita yang sekarang sudah menjadi bapak dan punya anak, dulunya kita anak-anak. Betapa orang tua kita mengandung kita, beratnya, deritanya, dukanya, dan itu semua para orang tua kita
nggak ada yang minta balasan dari anaknya, betul apa benar? Yang penting asal lu rukun sama bini lu, nggak pada berantem aja. Hati gua udah adem melihatnya, betul apa benar? Datang ke rumah orang tua sama anak sama bini kita, assalamualaikum ma, waalaikumsalam. Bini kita gemuk sehat, emak kita girang. Coba orang tua yang mana yang nggak kaget pas kita ajak bini kita ke rumah emak kita, mukanya pada bengap. Ayo, mukanya pada bengap, jalannya mendek. Emang apa itu bini lu tuh? Ayo, makanya orang tua mah yang manapun nggak ada yang minta dibalas, asal kita sebagai anak-anaknya tahu diri, tahu menghormati betapa payah dan susahnya orang tua kita ketika merawat kita saat dari mulai kecil hingga dewasa. Makanya kewajiban Allah Subhanahu wa taala yang ditekankan kepada kita, anishkurli wali walidaika, bersyukurlah kepadaku kata Allah dan kepada kedua orang tuamu. Artinya sholat rajin, ngaji rajin, ibadah rajin, sedekah rajin, sama orang tua berbakti, baik dalam keadaan punya maupun dalam keadaan gak punya, tetap untuk membantu kedua orang tua agar pernah bosan-bosan. Kenapa kita disuruh bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua kita? Jawabannya ilayyal masir, karena kepada kula kalian semua bakal kembali. Semua kita akan mempertanggungjawabkan apa-apa yang pernah kita perbuat sepanjang hidup kita. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Apa yang kita perbuat, kebaikan akan dibalas kebaikan pula, keburukan akan dibalas keburukan pula. Kita berharap selama kita hidup, apalagi beserta orang tua kita, kita hendaklah menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Sepeninggal orang tua kita pun sama, kita akur, rukun sama anak keluarga kita, sama abang kok kita, sama cancing kita, yang mana mereka adalah semua bagian daripada keluarga orang tua kita yang sudah meninggalkan kita. Dan tidak lupa dalam tiap-tiap waktu sholat senantiasa membaca doa birrul walidain. Allahumma gfirli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Selalu dibaca. Kalau ini doa supaya kita yang baca sendiri dapat tiga-tiganya, pakai dhamir nahnu. Bagaimana bacanya Bang Haji? Allahumma gfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Coba bareng-bareng. Allahumma gfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Kata kita, ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kami di sini, istri kita, ya kan, anak-anak kita, wali walidaina, dan kedua orang tua kami. Siapa? Guru-guru kita. Siapa? Bapak ibu kandung kita. Siapa? Bapak ibu mertua. Semua kebahagiaan itu. Kemudian warhamhuma kama rabbayana shighara, kasihanilah mereka semuanya sebagaimana mereka telah mengasihi kami di masa kecil. Artinya kalau guru mengasihani kita pada saat kita bodoh, ingat ketika kita belum bisa nulis zaman dulu diajarin nulis sama guru, betul nggak? Tangan dipegangin. Kalau guru sekarang mah kagak begitu. Kalau guru zaman dulu, saya masih ingat Pak, saya punya guru namanya Pak Amir, Ibu Kiki. Itu saya nggak bisa nulis, tangan saya dipegangin. Sekarang masih terngiang-ngiang itu, ya, kebaikan guru. Dia masih keingetan jasa seorang guru megangin nulis, kita kagak bisa, betul nggak? Ketika kita membaca doa, maka kebagianlah mereka pahala. Kalau mereka punya dosa, terampunkanlah dosa-dosa mereka. Kan begitu. Terus terhapuslah dosa kedua orang tua kita, terhapuslah dosa bapak ibu mertua kita. Makanya bapak ibu mertua jangan sampai kita durhaka. Durhaka sama bapak ibu mertua sama, dosa masuk neraka. Jadi artinya jangan kita salah paham. Sama bapak ibu kandung kita hormat, sama bapak mertua berantem mulu atau ribut, marah sampai bertahun-tahun. Jangan sampai terjadi. Insya. Makanya mertua yang laki maupun yang perempuan, andai kata kita sudah berpisah dengan istri kita, baik berpisah karena perceraian atau meninggal dunia, tetap nggak ada bekasnya. Bapak ibu mertua sampai kapanpun jadi orang tuh, apalagi ada anak kita, tetap kita wajib muliakan. Walaupun kita udah punya mertua lagi, tetap mertua yang pertama. Kalau punya duit beli rezeki,
kita bagi duit, insya kita beliin makanan, kita beliin pakaian, kalau lebaran kita suruh salin, insya. Itulah ajaran agama yang luhur, ajaran agama yang mulia, sesuai dengan apa yang Allah ajarkan kepada kita, yang Allah senantiasa ingatkan kepada kita. Pada saat kita makan saja, kita disuruh membaca doa yang pakai domir nahnu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Untuk urusan makan saja kita disuruh berterima kasih kepada orang, sebagai petani, sebagai yang motong padi, sebagai tukang giling padi, sebagai supir yang bawa beras dari Jawa ke Jakarta, sebagai tukang warung yang yang jualin beras, sebagai siapa lagi, orang-orang yang menganterin beras ke rumah kita. Itu makanya Allah mengajarkan, Nabi mengajarkan pakai domir nahnu, enggak pakai domir anak, enggak pakai domir nahnu, pakai kalimat kami. Ya Allah, berkahilah kami. Allahumma barik lana, berkahilah kami. Fima razaqtana, apa-apa yang telah Kau rezekikan kepada kami. Subhanallah. Ini ajaran agama luar biasa. Artinya siapapun kita, apapun pangkat dan jabatan kita, setinggi apapun kekayaan kita, tetap kita nggak bisa sendiri. Kita membutuhkan hidup bantuan orang lain. Siapa yang paling dekat membantu kita? Ayah, ibu kita, kakak, abang, empok, tetangga, dan saudara-saudara kita. Selebihnya seluruh masyarakat yang ada di kampung kita. Selebihnya seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Itulah kita disuruhnya hidup di atas muka bumi adalah orang-orang yang senantiasa merendahkan dirinya, merendahkan hatinya, tidak ujub, tidak sombong, tidak takabur, tidak bakhil, korek, medit, buntut kasiran. Sebab dia tahu kekayaan yang dia miliki, pangkat dan jabatan yang dia sandang, itu ada jasa orang lain, sehingga menjadikan dirinya orang yang terhormat. Alhamdulillah. Demikian para jamaah dan saudara-saudara, 30 menit sudah sampai belum? Sudah ya? Sudah. Belum ada tulis 30 menit. 1 jam lagi kalau ngomong. 30 menit pas tuh kayaknya. 48. Ya nambah dikit. Demikian, mari sama-sama kita baca doa. Kita mudah-mudahan doain ya Haji Allah Subhanahu wa taala, Haji Mina binti Tembol, mudah-mudahan Allah tak jadikan sebagai ahli surga. Kemudian yang sedang hamil Ibu Penti Pratiwi, istrinya Bang Rapli, mudah-mudahan dalam kehamilannya 7 bulan sehat selamat, panjang umur dalam taat, berikut pula bayi yang dikandungnya. Kemudian beruntung berkah ya kan dalam dalam kelahirannya, Allah Ta'ala jadikan anaknya soleh ataupun soleha. Dan kita semua yang hadir, Allah kasih sehat selamat, panjang umur dalam taat, berkah beruntung dari dunia sampai ke akhirat. Biniyatil qabul bil ijabati wa bil karamati wa bil barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Doa akan dibacakan oleh Pak Haji Zainin. Jadi saya cukup sekian. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin jamaah